Baik Bapak Ibu, Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Walaupun di ibadah kenaikan hari ini kita secara online, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita mau merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik bukan untuk meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersekutu di dalam Tuhan. Kita mau berserah di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala pujian, hormat kami kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan ibadah kenaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau naik bukan untuk meninggalkan kami, tapi Engkau naik untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami ya Bapa. Itulah Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang dinyatakan atas kami ya Bapa. Kau sungguh Yesus Allah kami yang mengasihi kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, biar setiap penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami mau buka hati kami selebar-lebarnya hanya untuk Engkau Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa, haleluya, amin. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku
Mari sama-sama nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, yes. Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, yes, dan keagungan kami tertuju padamu, Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak terima setiap pujian kami. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami muliakan ya Bapa. Ini kami Tuhan. Kau mati, Kau bangkit, Kau naik bagi kami.
Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sembah, kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak. Terima pujian kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kau yang bekerja atas kami Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kami Bapa. Tiada yang mustahil bagi kami. Kau yang bertata. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah, Kau ada dengan kami. Ya Roh Kudus, berkaryalah. Besar sungguh kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau naik, Kau meninggalkan Roh-Mu atas kami. Roh Kudus yang manis yang ada bagi kami Tuhan. Bekerjalah atas kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah
bertahtalah atas kami. Terutama di hidupku, ku perlu Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, Kaulah yang terutama di hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang melawat kami, yang memberikan kami sukacita yang luar biasa ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau sama-sama di rumah berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Yes. Yesus kita telah naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Dia sudah mencurahkan kuasanya dan kita siap menerima anggur yang baru, kuasa yang baru daripada Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau puji Dia, anggur baru. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini minyak baru, urapan baru tercurah bagi saudara dan saya. Walaupun saudara ada di rumah, minyak dan urapan Tuhan selalu tercurah bagi saudara. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan kembali tundukkan kepala kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu memperbarui hati kami Tuhan. Biar Engkau yang selalu mengurapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Mari siap terima urapan Tuhan. Urapilah, urapilah. Penuhilah kami, urapi, sekarang urapilah, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah
berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Mari nikmati pujian ini. Mari rasakan Roh Kudus mengalir dan terus mengalir. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Mari sekali nyatakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini Tuhan. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, urapilah. Mari angkat kedua tanganmu. Terima urapan dari Roh Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tercurah atas kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, pada momen hari kenaikan-Mu ini Tuhan, kami bisa lebih sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat kami. Di mana Engkau memberikan Roh-Mu bagi kami. Roh-Mu yang hidup, yang tidak pernah mati bagi kami ya Bapa. Kami percaya ada kuasa dari curahan Roh-Mu bagi kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, pada saat masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang, curahkanlah kuasa-Mu. Di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi sekarang ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Biar curahan Roh Kudus-Mu kami terima sepenuhnya Tuhan, yang ada dalam kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan berikan waktu kepada kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, berikan hikmat, marifat, pewahyuan-Mu Tuhan. Mampukan hamba boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu yang ada di GBI Curug pada hari ini ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu juga di Curug Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan, biar firman itu yang ditaburkan menjadi benih yang hidup dalam kehidupan mereka semua. Benih itu akan bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Shalom semua, saudara jemaat di Curug, ya GBI Curug. Di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang ini, kita bersyukur syukur masih bisa beribadah walaupun secara online. Dan saya percaya di mana penyertaan Tuhan buat kita semua sempurna dan ajaib. Hari ini di tengah-tengah ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ayat yang ke-11 saya ulangi. Dan berkatalah mereka, dan ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa dalam kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Tuhan pernah mengatakan bahwa tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Tuhan. Dan malaikat ini berkata, seperti dia naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik. Nah, saudaraku, hari-hari ini di mana kita melihat tanda-tanda zaman, ini adalah akhir zaman. Tanda-tanda zaman sudah begitu jelas. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 berkata bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Lebih jelas lagi, Injil Lukas juga mengatakan bahwa sama seperti zaman Nuh dan zaman Lot, demikian pula halnya kelak. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, mereka menjual dan membeli, mereka menanam dan membangun. Ini 4 tanda ini, saudaraku, sudah ada di sekitar kita. Mereka kawin dan dikawinkan, mereka makan dan minum, mereka menjual dan membeli, mereka menanam dan membangun. Ini tanda-tanda yang gak usah jauh-jauh, tanda-tanda ada di sekitar kita. Kawin dan mengawinkan ini berbicara tentang perzinahan. Bagaimana hidup perzinahan di akhir zaman ini seperti zaman Lot, ya. Mungkin tahun 2010 atau 2012 saya ke Australia. Saya ada pelayanan di Sydney. Dan setelah pelayanan hari Seninnya saya diajak ke Opera House di Australia, di Sydney. Dan apa yang terjadi ketika saya jalan di pinggir pantai, saya melihat dari mereka banyak orang sedang pacaran lah gitu. Saya lihat dari belakang, ini dia sedang pelukan, sedang ciuman. Saya pikir wajar lah, di Ancol yang begitu banyak, di Monas saya banyak. Tetapi saya kaget ketika saya berputar ke arah pantai dan saya melihat wajahnya. Ternyata yang sedang ciuman ini laki-laki dengan laki-laki. Bukan perempuan dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan laki-laki. Nah, saudara, dan di Sydney itu ada gereja. Gereja itu hanya kaum pria. Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat. Bagaimana pernikahan sejenis ini disahkan di Eropa, di Amerika, bahkan di Bali sudah banyak terjadi. Saudaraku yang Tuhan kasih, inilah zaman seperti zaman Lot, di mana mereka kawin dan dikawinkan. Perzinahan di mana-mana tempat. Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, bagaimana seorang bapak berzina dengan anaknya, anak dengan ibunya. Ini akhir zaman, saudaraku. Di mana tanda-tanda ini kita lihat, ini tanda-tanda apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua, soal makan dan minum. Lihat saudara, makanan, minuman. Di mana-mana tempat, makanan, minuman. Makanan, minuman. Apalagi menjelang bulan puasa, bulan puasa seperti ini. Makanan, minuman untuk sahur, untuk buka puasa dan seterusnya. Kalau saudara ke Alam Sutra, Lever Bridge, Alam Sutra, Gading Serpong, pergi ke BSD, Bintaro, di sekitar saya ini tempat makan dan tempat minum, tinggal pilih mau yang mana, mau ala apa, ala Jepang, mau ala Amerika, ala Korea, atau ala kadarnya, semua ada di sini. Tinggal pilih, saudara. Inilah tanda-tanda zaman di mana orang makan dan minum. Hal yang ketiga, mereka menjual dan membeli. Lihat hari-hari ini, jual beli terjadi, tapi tidak secara langsung kita berhadapan, ya. Tidak seperti kerumunan yang terjadi di Tanah Abang. Tetapi orang berjual beli hanya melalui handphone, melalui aplikasi Shopee, pesan barang datang. Jadi, saudara, bapak-bapak, sekarang kalau di rumah, pasti yang datang itu teriakan-teriakan.
paket ya. Ini yang terjadi pada hari-hari ini. Mereka menjual dan membeli. Menjual beli ini di akhir zaman ini semakin terjadi seperti ini, semakin masif seperti ini. Yang keempat, mereka menanam dan membangun. Bangunan di mana-mana. Dulu ketika saya masih kecil tahun 60-an, kita lewat BSD, itu hutan karet, saudara. Tapi sekarang pembangunan di mana-mana tempat, sepelosok-pelosok sampai ke Cisauk, sampai ke ujung sana. Kemarin saya keliling sampai ke tempat Yosafat itu. Maja, ya sampai ke Maja. Saya keliling sampai ke Maja. Itu semua bangunan, perumahan. Inilah zamannya, akhir zaman ini. Di mana mereka kawin dan mengawinkan, mereka makan dan minum, mereka menjual dan membeli, mereka menanam dan membangun. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, ini tanda-tanda zaman. Tapi hari ini saya ingin mengatakan begini. Seperti Tuhan Yesus berkata bahwa berjaga-jagalah, dia datang seperti pencuri di tengah malam. Ya, nggak ada yang tahu pencuri datang. Jadi saya ingin berbicara tentang bagaimana kondisi manusia di akhir zaman ini. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara bisa buka Alkitab saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Rasul Petrus berkata begini. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kondisi manusia di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama itu menguasai diri. Kuasailah dirimu. Bagaimana kita bisa menguasai diri ini? Seperti orang bisa menguasai begitu banyak karyawan, tapi menguasai diri itu tidak gampang, saudara. Ya. 1 Korintus pasal 9 berkata begini, ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dengan segala hal. Saya ulangi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, orang yang akan bertanding, dia berlatih. Yang pertama itu penguasaan diri. Bisa dia menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal. Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa seorang petinju perlu seorang partner. Dia berlatih, bertanding, dan dia bisa menguasai dirinya. Saudara yang Tuhan kasih, bahwa di tengah-tengah kondisi akhir zaman ini, tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih berlangsung dan semakin bertambah, korbannya semakin bertambah, saudara, hidup ya yang bekerja di rumah, semuanya serba di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Seringkali kita tidak bisa menguasai diri, ya pengen sekali-sekali ya keluar. Kemarin kita lihat di pasar Tanah Abang, ribuan orang serbu itu pasar Tanah Abang. Bahkan di beberapa tempat supermarket, mal-mal yang terjadi di beberapa kota. Bahkan saya lihat di TV di Bandung itu penuh mal itu dengan orang yang sedang berebut pakaian. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa bagaimana kita bisa menguasai diri ini di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan hidup hari-hari ini, supaya kita bisa masuk dalam pertandingan dan kita siap untuk mengikuti pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan, saudaraku. Pertandingan pada akhirnya ini yang menentukan. Misalnya tinju 12 ronde, yang menentukan itu adalah ronde terakhir. Saya mengatakan ini adalah ronde-ronde terakhir dalam pertandingan hidup kita.
bagaimana kita harus bisa menguasai diri. Saudara yang Tuhan kasih, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Ya, sebab itu saudara, kita harus siap untuk menghadapi orang-orang jahat, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, menghadapi hal-hal yang menekan kehidupan kita, dan kita bisa menguasai diri, dan kita tampil sebagai pemenang. Sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus dapat menguasai diri kita. Kemarin kita dengar berita di Bantul bagaimana seorang wanita dia bisa kirim sate ke mantan pacarnya Tommy, dan akhirnya yang makan itu anaknya tukang ojek usia 8 tahun dan meninggal. Hari-hari ini banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menguasai diri. Ditinggal oleh pacarnya, sakit hati, dan dia mau berencana membunuh. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, jadi hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kuasailah diri kita, kuasailah hati kita, kuasai pikiran kita, supaya kita mampu untuk menghadapi hal-hal ke depan yang mungkin lebih dahsyat daripada hari ini. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata bahwa dalam 1 Petrus 4 tadi, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Hal yang kedua, jadilah tenang. Dalam kondisi pandemi saat ini, saudara, bagaimana untuk tenang ini tidak mudah. Tapi firman Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 bagian B berkata begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pada masa ini di mana banyak orang tidak mampu untuk menjadi tenang. Ini adalah sebuah masa penampihan. Dunia sedang digoncang. Ya, ekonomi sedang digoncang. Politik sedang digoncang. Semuanya digoncangkan. Tetapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu bagaimana kita dalam Tuhan. Jangan kita tergoncangkan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, sebagai orang Kristen, kita bisa melihat keadaan dunia ini, ya, dolar tiba-tiba melambung, ya. Orang yang bermain saham, yang bermain dolar ini tidak turun-turun naik nih, ya. Saya nggak ikut-ikutan main saham, ya. Tapi ada teman-teman yang main saham, mereka berdebar-debar. Ada kejadian apa? Sahamnya bisa berubah. Nilai tukar rupiah bisa mendadak dalam beberapa menit bisa berubah. Nah, saudaraku, kita harus belajar seperti kitab Nabi Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatanmu. Kekuatan kita itu dengan tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, karena kita hidup dengan iman. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib, ya. Nah, saudaraku, di mana Yesus berkata begini dalam kitab Injil Matius pasal 11, tiba-tiba saya ingat Tuhan berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ketenangan ini sangat penting. Bagaimana jiwa kita ini perlu ketenangan, perlu kedamaian. Yakobus berkata begini, dalam bahasanya Yakobus, jangan bimbang atau mendua hati. Sama, ini tidak tenang juga. Orang yang tidak tenang, dia bimbang, dia mendua hati. Yakobus pasal 1 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Orang yang demikian
jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kuncinya percaya kepada Tuhan dan tinggal tenang. Saudara, kadang-kadang kita gelisah, ya, hidup kita tidak tenang. Tetapi pada hari ini di ibadah kenaikan ini kita berkata bahwa Tuhan berkata bahwa jadilah tenang. Ya, kita tidak usah gerasa gerusu, tidak usah emosi, kita tenang. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana ketenangan ini menjadi sebuah kunci kita bisa berpikir lebih jernih. Bagaimana kita bisa berinovasi dalam segala hal, termasuk dalam ibadah-ibadah seperti ini, saudara. Ya, belum pernah 2 tahun yang lalu kita belum pernah terpikir harus ibadah di rumah. Ya, kita harus berpikir bagaimana kita menyiapkan sound system, peralatan untuk kita bisa live streaming seperti ini. Belum pernah terpikir, saudara. Tapi tiba-tiba, ya, bulan Maret 2020 tiba-tiba terjadi. Saya harus belajar khotbah, dari 1 jam khotbah hanya 30 menit khotbah. Semua kita harus sesuatu yang baru. Ya, dalam era yang baru, era new normal namanya. Nah, saudaraku, dalam kondisi seperti ini kita belajar bagaimana kita tinggal tenang dan kita bisa berpikir apa inovasi ke depannya. Saya berpikir kondisi seperti ini mungkin bisa berlangsung 2-3 tahun ke depan atau lebih. Kita nggak tahu karena mutasi dari COVID-19 yang ada di India yang baru masuk ke Indonesia itu luar biasa. Ya, dari Afrika juga masuk ke Bali. Berapa lama? Apakah setahun 2 tahun bisa hilang? Vaksinnya saja baru berapa persen? Saudara yang Tuhan kasih, bahwa kita harus tinggal tenang, ya. Tenang. Belum divaksin tidak apa-apa, yang penting kita jaga prokesnya, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, 5M. Yang sudah divaksin jangan bangga udah divaksin. Saya sudah divaksin 2 kali, tapi saya tetap pakai masker. Saudaraku yang Tuhan kasih, seminggu yang lalu saya dengar istrinya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, sudah 2 kali divaksin, ternyata dia positif. Jadi kita tidak bermain-main, tetapi kita harus juga jangan gelisah, jangan gerasa gerusu, jangan ceroboh, kita harus tinggal tenang. Dengan ketenangan itulah, disitulah ada kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa berpikir jernih, kita bisa berinovasi, ya. Banyak jemaat yang kehilangan pekerjaan, banyak yang bisnisnya tutup, ya. Yang buka konveksinya nggak laku sekarang. Berpikir tenang, mau bikin apa? Oh, bikin makanan yang sedang laku, bikin makanan. Bisa berpikir, bisa berinovasi. Jadi hal yang kedua, kita harus tenang, jadilah tenang. Yang ketiga, bagian yang terakhir, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya balik, saudara, ya. Yang ketiga ini saya ambil seperti pembuktian hukum terbalik dalam hukum, dalam istilah hukum, ya. Jadi saya kasih yang ketiga ini adalah di akhir zaman ini orang tidak suka berdoa. Markus 14 ayat 38, Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, setiap masalah pergumulan yang saya hadapi beberapa tahun ini, saya tidak bisa cerita kepada orang lain. Saya tidak bisa mengeluh kepada jemaat.
tetapi saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya sudah diajar berdiam di rumah 5 tahun. Saya kena stroke 2016 sampai 2020 itu 4 tahun. Tiba-tiba datang pandemi seperti ini. Orang tinggal di rumah, bekerja di rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah. Itu saya sudah biasa. Karena kenapa? Karena saya sudah dilatih 4 tahun untuk ada di rumah. Ngapain di rumah? Saya baca firman Tuhan, saya berdoa, tidak ada kegiatan yang lain. Saya siapkan khotbah, walaupun gak khotbah, saya siapkan khotbah. Saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa yang ketiga, di akhir zaman ini, bagaimana kondisi manusia yang tidak suka berdoa, maunya instan. Apa yang dia minta tiba-tiba jadi. Saudara, saya ambil satu contoh dalam kitab Perjanjian Lama, itu kitab Daniel. Nanti saudara baca di rumah, Daniel pasal 6. Ya, bagaimana ada perintah dari Darius, Raja Persia pada saat itu, untuk semua warga negara yang ada di Persia tidak boleh berdoa kepada dewa atau kepada Tuhan atau kepada manusia yang lain, tetapi dia hanya bisa memohon kepada raja. Kalau ada orang yang sedang berdoa kepada dewanya atau Tuhannya, dia akan dihukum. Dan peraturan itu diedarkan ke seluruh negeri. Ketika Daniel menerima surat edaran itu, ya, siapa yang berdoa kepada Tuhan, dia akan dihukum, akan dijebloskan ke kandang singa. Tetapi ketika dia baca itu, dia pulang ke rumah. Dia naik ke lantai atas. Disitulah dia berdoa kepada Tuhan yang biasa dilakukannya. Dia berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Akhirnya orang-orang yang iri hati dengan Daniel melaporkan itu kepada Raja Darius. Lalu datanglah tentara, ditangkap itu Daniel, dijebloskan ke kandang singa yang sedang lapar. Apa yang terjadi? Ternyata singa itu tidak makan Daniel. Kalau saudara baca kisah ini, luar biasa bagaimana Raja Darius ketika dia lihat di situ bukan hanya 2 orang, tetapi ternyata ada orang lain selain Daniel ada di situ di kandang singa itu yang sedang kelaparan. Dan waktunya luar biasa bagaimana Raja Darius itu bertobat dan dia memerintahkan seluruh orang-orang yang ada di Persia itu percaya kepada Tuhannya Daniel, kepada Allahnya Daniel. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana kuasa doa itu? Kalau dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Tuhan bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, orang yang meminta itu akan menerima. Orang yang mencari itu dia akan mendapat. Dan orang yang mengetuk itu pasti dibukakan. Saudaraku yang Tuhan kasih, di manakah ada seorang bapak yang ketika anaknya meminta roti diberinya batu atau diberinya ular? Saudara, bapak kita dalam dunia ini aja tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi bapak kita yang di sorga. Saudara, di tengah-tengah akhir zaman ini, ya, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita tidak bisa mengandalkan dunia, tapi kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Bapa kita. Minta kepada Dia, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab setiap permohonan yang kita minta dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa jangan kita maunya semuanya serba instan. Doa itu ada waktu, ya. Bagaimana kita berdoa, kita meminta, tetapi tidak langsung dijawab. Mungkin waktunya yang terbaik buat Tuhan. Ada yang berdoa mungkin setahun belum dijawab, 2 tahun belum dijawab. Tapi saatnya Tuhan pasti yang terbaik. Karena rancangan Tuhan itu baik buat kita semuanya. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, di dalam tanda-tanda zaman ini, di mana segala sesuatu itu sudah dekat, ya. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Tanda-tanda zaman sudah begitu jelas mengarahkan kita ke sana. Baik bencana alam yang terjadi,
ya pandemi sekarang ini satu tanda juga, ya. Kelaparan, lihat nanti akan terjadi beberapa negara kelaparan. Ini terjadi, ini tanda-tanda zaman. Gunung meletus, gempa bumi, longsor, banjir, dan seterusnya. Ini tanda-tanda zaman. Bagaimana kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin dekat. Sebab itu saudaraku, ada 3 hal pada hari ini di mana Tuhan naik ke surga. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Dan yang ketiga, jadikan doa itu sebagai napas kehidupan orang percaya. Karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin, firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menolong kita semuanya, biar firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa tertanam dalam hati kita, memampukan kita bukan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu. Firman yang sudah disampaikan pada hari ini, di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan seperti malaikat yang berkata bahwa Engkau yang naik akan datang kembali. Di kapan? Pada hari-hari ini kami mengamati, kami merasakan bahwa hari kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Tanda-tanda di sekitar kami sudah menunjukkan hal demikian. Sebab itu Tuhan, 3 hal ini kami bisa menguasai diri, kami menjadi tenang, dan kami selalu berdoa, berharap bersandar kepada Tuhan. Makasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di GBI Curug pada hari ini. Berkati Tante Esther Sobong sebagai gembala dan seluruh tim pengerja yang ada. Kami percaya bahwa Engkau yang memberkati semua jemaat-Mu, ya Tuhan, di mana semua jemaat-Mu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makasih Bapa di surga, pujian, hormat, dan syukur bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus sudah berdoa, dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Di layar boleh dilihat ada barcode-nya. Bagi saudara yang rindu, boleh di-scan barcode-nya, dan semua nyanyiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
membangkitkan umat pilih hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat menghiburkan Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekarang saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang kuat, yang manis menyertai kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.